Halo pemirsa, sejumlah informasi aktual dan dialog akan kami hadirkan dalam Prime Time kali ini. Bersama saya, Eliza Hasan. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami sajikan di paruh pertama Prime Time. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum telah menerima berkas hasil tes kesehatan para capres dan cawapres. Selain itu, hari ini calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Tanwir Nasional Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur. Di paruh kedua nanti kami juga akan menyajikan dialog khas Prime Time dalam Prime Time Talk yang akan dipandu oleh Ade Mulia. Iya, rekan Eliza dan juga pemirsa, Prime Time Talk kali ini akan mengangkat tajuk Capres Jujur atau Tegas. Nah, menurut survei terakhir yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, elektabilitas pasangan Jokowi Yusuf Kala masih mengungguli Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Namun para responden menilai Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto masing-masing memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu. Joko Widodo misalnya dianggap lebih jujur, punya kemampuan menyelesaikan masalah dan peduli rakyat kecil, sedangkan Prabowo Subianto dianggap lebih pintar, lebih tegas, dan punya gagasan atau program. Nah, yang mana dari kedua tokoh itu akan jadi pilihan rakyat? Kalau Eliza sendiri pilih yang jujur, yang pintar, yang ganteng, atau yang gimana? Saya pilih semuanya kalau gitu ya. Baik, kita akan ketemu nanti di paruh kedua dan pemirsa, di paruh ketiga nanti kami juga akan menyajikan informasi dari dunia media sosial dalam Prime Time Connect yang akan dipandu oleh rekan Ahmad Murodi. Ya, Ahmad Murodi, apa saja yang akan disajikan di paruh ketiga nanti? Ya, Eliza, Prime Time Connect nanti akan mengulas seputar KPK yang baru saja membeli domain apapun.co.id. Serta ada juga informasi dari lain yang mendapat pengakuan Forum Ekonomi Dunia. Begitu, Eliza. Baik, nanti kita akan bertemu di paruh ketiga, Dodi. Pemirsa, segera kita ikuti Prime Time selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menerima berkas hasil tes kesehatan para capres dan cawapres. Dan jika nantinya para capres-cawapres tidak lolos tes kesehatan, maka KPU memberi waktu sepekan bagi mereka untuk mencari penggantinya. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia, mekanisme pergantian itu akan diinformasikan langsung ke tim pemenangan dari capres-cawapres tersebut. Pergantian itu pun tidak akan mengganggu jadwal kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, keterangan sehat atau tidak sehatnya para capres dan cawapres tersebut mutlak ada di tangan tim dokter RSPAD. Dan secara resmi dokumen ini saya terima. Tentunya secara kelengkapan administrasi sudah diterima. Jadi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden itu sudah kita terima berkasnya. Nah, berkasnya itu tentunya kan kita nanti akan verifikasi lebih lanjut. Nanti sekitar jam 4 kita akan informasikan dan pengumumannya tentunya tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 kita akan. Hari ini calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Tanwir Nasional Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Prabowo hadir untuk memberikan pandangan umum tentang pembangunan Indonesia ke depan. Selain itu, dalam paparannya Prabowo juga menegaskan tentang pentingnya solusi dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa keluarga besar Muhammadiyah dipersilakan secara bebas dan bertanggung jawab untuk memilih presiden terbaik. Pasalnya, Muhammadiyah tetap pada koridornya, tidak berafiliasi dengan partai manapun. Kendati demikian, pimpinan Muhammadiyah itu menitipkan pesan agar jika terpilih kelak, Prabowo bisa lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kepentingan partai koalisinya. Tapi kita lihat bangsa kita dengan berani, mawas diri, koreksi diri, dulu percaya. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara Tanwir Muhammadiyah tingkat nasional menepis semua isu miring terkait keterlibatan Prabowo dalam insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Tak hanya itu, Din juga memuji karakter Prabowo yang dinilai tegas yang dikabarkan sebagai Umar bin Khattab. Selain itu, menurut Din Syamsuddin,
Jelang tragedi tersebut, ia bersama sejumlah tokoh nasional tengah berkumpul untuk menghadapi Presiden Soeharto. Dan di antara mereka turut hadir Prabowo Subianto bersama Muhdi PR. Saat itu Din diundang untuk membahas program kerja pemerintah ke depan. Tak hanya itu, Din juga diminta untuk memimpin doa. Sayangnya tak lama kemudian terjadilah insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Anies Baswedan beralasan dirinya mau bergabung menjadi tim sukses Jokowi JK karena saat ini Indonesia butuh kebaharuan. Ya, Anies berkeyakinan bahwa pasangan Jokowi JK bisa menjanjikan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Anies juga melihat Indonesia yang memasuki periode keempat pasca reformasi harus keluar dan meninggalkan pola-pola lama dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan cara baru yang lebih baik. Anies menambahkan, perbaruan tersebut meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu Anies melihat pasangan yang mengusung Prabowo-Hatta telah diisi oleh partai-partai yang sudah berkuasa lebih dari 10 tahun. Sayangnya partai-partai itu tetap tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan di Pak Jokowi JK, karena tidak ada. Saya melihat setelah 15 tahun reformasi, Indonesia membutuhkan kebaruan. Dan dari dua pasangan ini, saya melihat pasangan Pak Jokowi JK adalah pasangan yang bisa menawarkan kebaruan itu. Karena itulah kemudian saya memilih untuk mendukung mereka. Nah, selama ini saya selalu mengirimkan pesan, jangan diam dan mendiamkan. Kalau ada orang baik yang akan mewakili kita, yang akan memimpin kita, harus didukung. Sementara itu menanggapi pengalaman kedua Capres, Anies Baswedan melihat pasangan Jokowi Yusuf Kala lebih berpengalaman dibanding pasangan Prabowo-Hatta. Pasalnya Jokowi sudah beberapa kali memenangkan pemilu baik di tingkat kota dan provinsi, sedangkan Prabowo belum berpengalaman dalam memimpin pemerintahan. Yang satunya malah belum pernah pengalaman memimpin sama sekali dalam pemerintahan. Ya, bicara sebentar, saya teruskan sebentar. Jadi kalau bicara pengalaman, yang satu pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur. Yang satu belum pernah memilih, belum pernah di pengalaman pemerintahan sama sekali. Sama sekali. Jadi bahkan kalau bicara pengalaman, yang satu lebih pengalaman. Pak Jokowi, Pak JK sudah berkali-kali mengikuti pemilu, mengikuti kampanye.